Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi di channel saya ya, di Bagus Channel. Nah, jadi kesempatan kali ini saya akan menjawab dari pertanyaan dari teman kita, dari Mas Eren ya. Nah, jadi Mas Eren ini bertanya, Om, kenapa kacer tritis ini dibedakan dengan kacer poci? Atau kenapa kebanyakan orang menyukai kacer poci dibandingkan kacer tritis? Nah, kita akan bahas itu di video kali ini ya teman-teman, karena menurut saya itu videonya menarik ya, karena banyak sekali orang bertanya ya teman-teman ya, perbedaan kacer poci dan kacer tritis. Oke, sebelum lanjut videonya, jangan lupa kalian yang nonton di like dulu, di komen jika ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin ditanyakan. Jika saya ada kesempatan waktu, saya akan jawab ya teman-teman ya. Dan jika video ini bermanfaat bagi kalian, jangan lupa di subscribe ya teman-teman, agar channel ini bisa berkembang, agar teman-teman kita yang lain bisa tahu juga ya teman-teman ya. Jadi agar pengetahuan teman-teman kita bisa lebih luas lagi, karena berbagi ilmu itu tidak sedikit pun mengurangi ilmu dari kita yang kita ketahui. Oke ya teman-teman, langsung saja kita lanjut videonya ya teman-teman ya. Oke teman-teman ya, ini adalah penampakan dari kacer tritis. Kacer tritis atau kacer batik. Untuk gennya mungkin dia ini antara persilangan, sengaja disilangkan dari ternakan, atau memang gen dari alam ya teman-teman ya. Yang membedakan kacer poci dan kacer tritis. Nah, kita bahas dari yang tritis dulu, karena yang sekarang ini yang ada di yang depan saya ini tritis ya teman-teman. Nanti baru kita lanjut ke kacer poci ya. Nah, jadi yang membedakan itu ya warna dada bawah ya teman-teman ya. Tuh, kelihatan ya teman-temannya batiknya ya. Nah tuh, jadi yang membedakan jenis kacer itu dari warna dada bawah ya teman-teman ya. Kalau dia dadanya hitam, ekor bawahnya putih. Kalau bulung dia full hitam, cuman list sayap saja yang putih. Kalau poci biasa dia dadanya putih bersih. Kalau tritis dia dadanya antara kombinasi hitam dan kombinasi putih, jadi bentuk seperti batik teman-teman. Tuh. Nah, sekarang kita bahas untuk kelebihan dulu ya teman-teman ya. Kelebihan dari kacer tritis ini menurut saya yang pasti unik ya teman-teman ya. Unik dalam artian ya nggak semua orang bisa memiliki kacer tritis ya teman-teman ya, karena kacer tritis ini ya memang juga ada yang memang disilangkan sengaja oleh peternak-peternak atau memang gen dari alam. Yang pasti nggak banyak produksinya seperti kacer poci lokal ya teman-teman. Jadi yang memiliki kacer tritis ini sebenarnya cukup istimewa ya teman-teman ya, karena keunikannya itu variasi kombinasi dari bulu-bulunya itu seperti, kalau lebih dilihat lebih langsung ya teman-teman ya, lebih jelas lagi ya, itu seperti kalau kalian tahu batu akik teratai. Nah, kayak itu motif di bawah dadanya itu ya teman-teman ya. Jadi menurut saya kacer ini unik ya teman-teman, memiliki ciri khas khusus ya. Jadi kita nggak bosen juga ngelihatnya, dengan bulu-bulunya yang bagus ya, warna-warna yang kombinasi. Untuk kelebihan berikutnya itu biasanya pengalaman saya selalu bawa ini ke tempat latihan ya teman-teman ya. Kacer saya selalu bawa ke tempat latihan. Untuk kelebihannya itu 85% kacer tritis sulit untuk bagong. Kenapa dia sulit untuk bagong? Nah,
Itulah kekurangannya adalah kenapa dia sulit bagong, dikarenakan emosinya itu masih labil atau emosinya itu nggak ngotot kayak kacer poci lokal. Jadi kacer tritis ini kekurangannya di emosi ya teman-teman. Dia ngotot di rumah dia gacor panjang malam, gacor siang hari, buka kerodong langsung gacor. Tapi waktu digantang dia mainnya selalu santai. Dalam artian santai, sulit untuk bukor, sulit untuk apa namanya itu, istilah katanya itu memancing lawan duluan kayak gitu ya. Jadi dia ini waktu digantang pasti selalu diam dulu. Tapi begitu musuh di sebelahnya udah memberikan serangan-serangan untuk dia baru mau on. Nah begitu juga ketika musuh yang di sebelahnya ini nggak on lagi, dia juga ikut nggak on. Jadi kacer ini harus ditekan terus ya teman-teman saat main, karena dia nih memiliki emosi yang menurut saya kurang cukup atau emosinya itu masih labil untuk kacer tritis ini teman-temannya. Untuk fighternya sih sebenarnya bagus kacer tritis ini teman-temannya, kekurangannya cuma di emosi. Terus saya akan menjawab kenapa kacer tritis ini nggak banyak yang minat dan bukan jarang sih, nggak pernah ada gantangannya. Saya tanya sekarang ya teman-temannya, kenapa kacer poci itu bisa diminati banyak orang dan kenapa kacer poci itu dijadikan kacer lomba? Kenapa kacer poci itu dijadikan prioritas untuk lomba? Coba kita buka gantangan kacer tritis, khusus kacer tritis ya teman-teman. Ya jelas pasti kacer tritis juga banyak yang minat. Nah saat ini dibuka itu khusus untuk kacer poci lokal. Nah jadi kacer poci lokal. Coba untuk kacer wulung, kacer dahit, kacer tritis dibuatkan gantangan khusus. Ya otomatis ya pasti banyak orang yang minat ya teman-teman. Karena di sekarang yang ditrenkan ini kacer poci dan kacer tritis, kacer dahit, serta kacer wulung nggak ada gantangannya, ya jadi nggak ada yang minat. Yang minat cuman untuk rumahan. Coba kalau dibawa gantangan khusus ya pasti banyak yang minat. Sebenarnya permasalahannya di situ aja ya teman-temannya. Nggak ada namanya nggak minat sama kacer tritis. Nggak ada yang namanya nggak bagus untuk gantang. Sebenarnya semua kacer itu bagus. Semua kacer itu berbunyi, nggak mungkin dia nggak main. Namanya dia ini burung fighter tinggi, memiliki sifat teritorial, menjaga kekuasaan sendiri. Ya pasti kalau digantang ya jalan. Cuman karena gantangan saat ini cuman untuk kacer poci lokal, ya jadi kacer seperti tritis, dahit, wulung ya dianggap kacer untuk rumahan. Coba kalau yang digantang kacer-kacer tritis, kacer dahit, kacer wulung, serta dan kacer poci itu nggak dibuatin gantangan, ya pasti kacer poci juga jadikan kacer rumahan. Nah itu aja yang bedakannya teman-teman ya. Bukan nggak boleh digantang, tapi memang nggak ada gantangannya, nggak dibuatin gantangannya. Kalau dibuatinnya pasti ada gantangannya, ya pasti banyak yang minatnya ya teman-teman ya. Nah jadi kekurangannya cuma di situ ya teman-teman ya. Kekurangannya cuma di emosi yang kurang ngotot, kurang greget, atau kelihatan nggak mau neken duluan, hanya mau diteken duluan ya teman-teman. Dan 85% kacer tritis ini sulit untuk bagong. Nah mungkin untuk kacer tritis mungkin segitu aja dulu ya teman-temannya. Kalau ada yang belum dipahami atau yang mau ditanya lebih detail, bisa langsung komen di kolom komentar ya teman-temannya. Nah untuk berikutnya kita lanjut ke kacer poci ya teman-temannya. Oke kita lanjut ke kacer poci. Video ini kita skip dulu, kita pindah ke kacer poci ya teman-temannya. Nah oke teman-teman, ini kacer poci saya ya. Ini lagi saya jemur ya, karena mumpung lagi libur jadi bisa jemur-jemuran ya teman-teman ya. Nah ini kacer poci saya, poci lokal.
Yang membedakannya cuman dadanya dia putih polos. Dan kacar poci ini memiliki emosi yang bagus, emosi yang stabil. Nah, yang membedakannya cuman di situ aja ya teman-teman ya. Mungkin sekian dulu video dari saya teman-teman. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.